Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmalasari dari kelas D3 Akuntansi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengenai laporan keuangan. Dimulai dari transaksi sampai jurnal penutup. Kalau teman-teman belum tahu apa aja sih laporan keuangan itu, jadi dari mulai transaksi ke jurnal umum, selanjutnya ada buku besar, dilanjutkan ke neraca saldo, setelah neraca saldo ada jurnal penyesuaian, ada kertas kerja, di situ juga ada neraca saldo setelah penyesuaian, dilanjut ke laporan laba rugi, neraca keuangan, ada jurnal penutup serta neraca setelah penutup. Di sini pertama yaitu ada transaksi. Contoh soal yaitu Tuan Pakih membuka jasa guide pariwisata Pakih Jaya pada bulan Juni 2021. Selama bulan Juni 2021 kemarin melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 Juni, Sulis menerima modal berupa kas sebesar 30 juta dan peralatan 25 juta. Nah, kita pindahkan ke jurnal umum. Di sini ada jurnal umum, jurnalnya ya bagaimana sih? Jadi jurnalnya seperti ini. Bahwasannya tadi melakukan transaksinya yaitu menerima modal berupa kas 30 juta, peralatan 25 juta. Di sini modal. Nah, kenapa sih di sini kas itu di debit, modal itu ada di kredit? Jadi gini. Di sini jelas ya di transaksi bahwasannya menerima berupa kas. Bahwasannya kas itu bertambah, maka kas itu berada di debit. Peralatan juga pun sama. Jadi modal di sini ada 50 juta totalnya. Selanjutnya transaksi tanggal 33 Juni membeli peralatan secara kredit sebesar 4 juta. Jurnalnya yaitu peralatan kepada hutang usaha. Kenapa sih hutang usaha? Karena di sini sudah menjelaskan yaitu secara kredit, bukan secara tunai. Kalau misalnya secara tunai, maka peralatan pada kas. Contohnya seperti tanggal 4 memberi perlengkapan secara tunai sebesar 1.500.000. Maka jurnalnya itu perlengkapan pada kas. Selanjutnya yaitu dengan seterusnya sampai membayar gaji karyawan sebesar 40 juta. Sampai di sini beban gaji pada kas. Selanjutnya setelah jurnal kita memindahkan kepada general ledger atau buku besar. Yang pertama itu akun kas. Akun kas itu apa aja sih? Jadi akun kas ini yang bertransaksi yang ada kasnya. Nah, di sini modal itu kok cuma 30 juta, kan di sininya 55 juta lah. Kenapa? Karena di sini kasnya itu nih, kas ini 30 juta, maka dipindahkan ke debit sebesar 30 juta. Selanjutnya perlengkapan. Kenapa peralatan gak masuk buku besar ke akun kas? Karena di sini beda. Di sini bukan akun kas tapi beda lagi, ntar maksudnya ke akun hutang.
Di sini ada perlengkapan kas, yaitu di kredit. Selanjutnya sampai beban gaji, yaitu saldonya sisanya 20.400.000. Akun kas buku besar ada apa aja sih di sini? Habis kas itu ada piutang. Ada akun piutang, yaitu sebesar 22 juta di debit. Selanjutnya ada akun perlengkapan, akun pendapatan diterima di muka. Di sini ada peralatan. Jadi kalau misalnya peralatan kayak gini, peralatan ada dua. Yang pertama 25 juta, yang kedua kalau misalnya posisinya sama-sama di debit, maka bertambah. Jika posisinya ada di kredit, maka dikurang. Di sini ada utang usaha, ada modal. Selanjutnya ada free itu kebutuhan pribadi. Jadi tuan pakainya ini mengambil uang terhadap kas untuk keperluan pribadi. Di sini ada pendapatan, akun pendapatan. Totalnya ini 7.800.000. Bisa dijumlahkan sendiri ya. Selanjutnya ada beban gaji, beban sewa. Ingat kalau misalnya beban-beban itu ditaruh di paling akhir. Yang pertama itu ada aset lancar, lanjut ke aset tetap seperti peralatan, lanjut ke kayak utang tadi, kewajiban. Setelah kewajiban ada pendapatan, sebelumnya setelah utang ada pendapatan, lalu ada modal. Setelah utang ada modal, lalu pendapatan, lalu ada beban. Selanjutnya ada trial balance, yaitu akun-akun ini akhirnya itu dijumlah. Kalau misalnya ininya tidak balance, maka ada yang salah. Lanjut lagi, ada adjustment trial. Jadi gini, penyesuaian itu dari mana sih? Jadi dari awal udah ada transaksinya ya. Dari sini ada transaksinya, yaitu pada akhir Juni data penyesuaian berikut disiapkan. Penyusutan peralatan diperkirakan 2 juta. Dan yang kedua yaitu akuran gaji yang belum dibayar 30 Juni sebesar 200.000. Gimana? Jadi peralatan itu mengalami penyusutan. Jurnalnya apa sih? Jadi jurnalnya itu beban penyusutan peralatan pada akumulasi peralatan. Beban penyusutan itu di debit, akumulasi penyusutan itu ada di kredit. Kenapa beban penyusutan peralatan ada di debit? Karena semua beban itu adanya di debit. Di sini tadi akruan yang yaitu beban gaji pada utang gaji. Selanjutnya di sini ada kertas kerja. Kita tulis ya di sini akun-akunnya. Di sini ada akun neraca saldo yang tadi tinggal dipindahin, penyesuaian juga sama, tinggal dipindah. Di sini ada neraca setelah penyesuaian, yaitu apabila nggak ada yang harus ditambah, maka sama nilainya. Tapi contohnya seperti beban gaji, yaitu 40 juta, di penyesuaiannya ada tambah 200, yaitu jumlahnya 40.200.000. Jadi seperti itu. Tinggal ditambahkan kalau misalnya
bertambah, tinggal dikurang misalnya kalau transaksinya itu berkurang. Selanjutnya ada laba rugi. Laba rugi di sini yaitu kita cuma memindahkan pendapatan serta beban-beban. Dari sini kita bisa ketahui apakah perusahaan ini laba atau rugi. Nih, di sini ada jumlahnya 7.800.000. Ini jumlahnya 60.700.000. Maka selisihnya itu 9.100.000. Kita lihat lagi selanjutnya, yaitu di sini ada balance sheet atau neraca keuangan, yaitu kalau misalnya yang tadi beban sama pendapatan itu di laporan laba rugi, kalau balance sheet itu yang tadi yang belum dipindahkan dari sini. Langsung kita jumlah. Apakah sama atau tidak? Nah, ini jumlah debit di sini. Maka apakah sama? Kita hitung dahulu. $73.500 dikurang 60.700.000. Nah, kalau misalnya di sini tidak sama, berarti nggak balance. Oke, kita lanjut ke laporan laba rugi. Sini dulu ya. Neraca setelahnya sebenarnya cuma dipindahkan dari sini. Sebenarnya dari sini ke sini cuma dipindahkan. Selanjutnya ada laporan laba rugi, sama ya, cuma dipindahkan dari kertas kerja tadi. Sebelumnya di sini ada laporan perubahan modal. Jadi modal awalnya itu 55 juta, ditambah labanya itu 9.100.000, dikurang free yaitu 3 juta, yaitu hasilnya 61.100.000. Ini neraca keuangannya ya. Kalau misalnya hasilnya tidak balance, maka ada yang salah. Oke. Selanjutnya yaitu ada jurnal penutup. Jurnal penutup di sini yaitu pendapatan jasa tadi 77.800.000, beban gajinya itu tadi udah ya. Ini dikurang ini, ikhtisar laba rugi ada 9.100.000, ikhtisar laba rugi free 3 juta. Yang terakhir yaitu penutup. Di sini ada akun kas, piutang, perlengkapan, pendapatan diterima di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang gaji, serta modal. Kenapa di sini modal bukan cuma modal tapi nggak masuk prive? Karena prive ini sudah termasuk ke laporan perubahan modal. Di sini udah dikurang, maka di akhir cuma diterapin cuma modal.
wabarakatuh. Mungkin cukup sekian penjelasannya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.